Om Swastiastu, Om Mawigenem Astu Namo Siddham. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi dengan topik Istadewata dalam Siwa Siddhanta, di mana materi ini akan menguatkan kita akan konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep tatanan tatul, di mana sesungguhnya masing-masing umat beragama sudah punya tujuan, harapan yang ingin dicapai. Misalnya dalam tatanan agama Hindu, tujuan yang ingin dicapai adalah moksatam jagat ita yaca iti dharma. Di sini dharma sebagai landasan untuk mencapai kebahagiaan jagat hita, dan begitu juga akan sebagai landasan untuk mencapai moksa. Dalam tatanan agama Hindu yang menjadi dasar keyakinan yaitu bersumber dari kitab suci kita. Jelas kitab suci kita adalah Weda, di mana dalam aplikasinya, dalam ajaran Siwa Siddhanta, Weda diaplikasikan menjadi begitu luas, di mana diterapkan yang pertama untuk mendukung konsepsi Siwa Siddhanta dan penerapan Weda itu akan dilaksanakan, diterapkan 5 pendukung. Di antaranya ada yang namanya Se. Se itu adalah ucapan doa. Ucapan doa-doa yang disampaikan ke hadapan Tuhan Ide Sang Hyang Widiwasa dengan menggunakan tata cara bahasa lokal atau bahasa daerah. Misalnya berdoa dengan ada di Bali menggunakan bahasa daerah Bali. Begitu juga yang di Jawa menggunakan bahasa daerah Jawa. Dan di daerah lain pun begitu. Itulah yang dikatakan sebagai Se. Yang kedua sebagai pendukung dari Siwa Siddhanta itu adalah puja. Di mana puja ini akan berkaitan dengan tatanan, irama, bahasa. Biasanya puja itu memakai tatanan bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi, dan terutama bahasa Sanskerta. Ini yang mendukung ajaran Siwa Siddhanta. Yang ketiga sebagai pendukung ajaran Siwa Siddhanta itu adalah tentang sesanu. Sesanu itu kita pahami bahwa pengertiannya hampir sama dengan etika, yaitu aturan tingkah laku hidup. Misalnya seorang pendeta mempunyai aturan tingkah laku untuk kehidupannya. Begitu juga seorang abdi pemerintah juga mempunyai tatanan aturan. Yang keempat ada namanya indik. Nah, indik ini sangat luas. Indik ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tata cara keberagamaan. Misalnya, bagaimana berkaitan dengan indik ketuhanan, indik widi. Misalnya ada di situ di Buana Kose, itu termasuk indik. Misalnya lagi indik upacara, itu ada di Yadnya Prakerti. Indik tata cara mengolah sawah, itu ada di Yama Purana Tatul, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang berkaitan dengan indik. Dan yang kelima pendukungnya Siwa Siddhanta itu adalah yang namanya tutur. Tutur ini sangat penting posisinya. Kenapa? Karena tidak semua disuratkan dalam tulisan-tulisan seperti itu. Tetapi ada diceritakan secara turun-temurun. Inilah tutur-tutur yang diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah, di bagian ini ada yang namanya indik. Di sini ada indik tentang ketuhanan. Di situ ada yang namanya
Iste Dewata, tentang ketuhanan. Iste Dewata di sini jelas dalam pengertiannya adalah ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa itu dihadirkan oleh pemujanya sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapannya. Siapa yang dikehendaki, bagaimana fungsinya, seperti itu. Misalnya, Iste Dewata bagi seorang sastrawan, bagi seorang terpelajar, dia akan pusat konsentrasinya kepada ide Sang Hyang Widi dalam perbawa Sang Hyang Aji Saraswati atau Dewi Saraswati. Begitu juga bagi seorang nelayan, Iste Dewata yang dipuja seorang nelayan biasanya berkaitan dengan kekuatan yang ada di laut, yaitu Dewa Baruna. Bagi seorang petani, petani ini biasanya ada dua. Petani yang menggarap sawah, biasanya pemujaannya Iste Dewata yang dihadirkan adalah Dewi Sri. Sedangkan petani yang menggarap kebun ladang dengan menanam pohon yang berbatang, pusat konsentrasinya kepada Iste Dewata, yaitu Dewa Sangkara. Ini akan berbeda sesuai dengan posisi harapan. Begitu juga bagi seorang pedagang. Pedagang juga mempunyai pusat konsentrasi kepada Iste Dewata. Siapa melakukan pemujaan? Yaitu pusat konsentrasinya adalah kepada ide Betara atau Dewa Rambut Sedana. Di sini pedagang memohon kepada beliau, kepada ide Sang Hyang Widi melalui perbawa ide Betara Rambut Sedana, memohon apa yang dikerjakan berhasil baik dan mendapatkan keuntungan. Begitu posisinya bagaimana seorang yang dalam kesehariannya menghadirkan Iste Dewata berdasarkan fungsi-fungsi yang diharapkan, berdasarkan harapan-harapan yang diharapkan. Nah, di sini berkaitan dengan puja, jelas akan berbeda-beda. Setiap manifestasi sesungguhnya sudah dilengkapi dengan puja-puja yang ada. Di situ akan digunakan sebagai sarana untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa. Sehingga akhirnya seseorang yang melakukan semua kegiatan ritual dengan kegiatan-kegiatan acara dan kegiatan-kegiatan kehidupan sehari-harinya dengan mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa, kepada Tuhan, niscaya akan selalu ada pada jalan kebaikan. Akan selalu diberikan anugerah, akan selalu diberikan jalan-jalan terbaik, sehingga hidup kita menjadi lebih tenang, hidup kita menjadi lebih bermakna, hidup kita menjadi lebih berguna untuk kehidupan kita, untuk masyarakat, dan untuk seluruh isi jagat raya. Karena di dalam puja memang dikatakan seperti itu adanya. Yaitu, ya kalau memakai puja yang terakhir adalah Om Brahma Wisnu Iswara Dewam Tri Purusa Gunat Makam Tri Murtri Tri Lokam Sarwa Wigena Winasanam. Di situ harapannya juga adalah memohon kesucian diri kepada Brahma, Wisnu, Siwa, dan Tripurusa, yaitu Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa yang kita hadirkan untuk selalu ada pada diri kita, dekat pada diri kita. Demikian umat sedharma yang dapat saya sampaikan. Semoga segala kebaikan terus tumbuh pada diri kita. Saya akhiri dengan mengaturkan parama santi. Om Santi, 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 Om.